kasih Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita boleh datang lagi untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan kembali kami boleh datang hampir tatap yang kudus Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Roh Kudus, mari Engkau hadir di tengah ibadah kami, memberkati Tuhan setiap pribadi, lepas pribadi yang hadir pada malam hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memimpin acara Tuhan, beracaralah dengan bebasnya, menjamah setiap hati kami yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kiranya kita semua yang ada hadir pada malam hari ini ada kerinduan di dalam hati kita untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, untuk diam di dalam baiknya. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Amin.
Shalom. Haleluya. Baik, pada saat ini kita akan gunakan waktu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada hari ini merasakan hadirat Tuhan dengan penuh syukur? Katakan amin. Haleluya. Sia-sialah kalau kita datang pada malam hari ini, baik di gereja atau Bapak Ibu mengikuti ibadah secara online, namun keadaannya biasa-biasa. Tapi marilah kita boleh percaya, kita menerima satu keadaan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita masih dalam tema hidup yang menjadi kesukaan Allah. Ya. Boleh katakan sama-sama, hidup yang menjadi kesukaan Allah. Kata suka dalam bahasa Inggris itu adalah like, L-I-K-E. I like you. Saya suka kamu. Kalau dalam arti bahasa Indonesia, itu juga bisa disamakan artinya saya sayang kamu. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan suka sama kita, maka kita juga harus yakin dan percaya Tuhan sayang sama kita. Ada amin? Betapa bersyukurnya kita kalau Tuhan sayang sama kita. Ya, Saudara dikasih Tuhan, belum lagi kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, like itu bukan hanya suka, bukan hanya sayang, tetapi artinya adalah seperti. Ya. Dimana kalau kita mengatakan he is like a father, artinya anak laki-laki ini seperti ayahnya, atau anak ini mirip orang tuanya. Saudara kasih Tuhan, kalau misalkan orang tua mendengar orang lain mengatakan, wah, anak kamu mirip dengan kamu ya, sebagai orang tuanya, ibunya atau bapaknya, wah, langsung ya, hidung ini kembang nipis. Artinya apa? Besar kecil gitu. Karena apa? Rasanya tak terkatakan bahagianya, gembiranya ya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan juga rindu kita menjadi umat yang disukai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan begitu bangga dan bersuka cita kalau melihat kehidupan kita anak-anak Tuhan, orang percaya yang ditebus, diselamatkan oleh anugerah dengan kematiannya di kayu salib, dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga, sehingga dia katakan pengorbanannya tidak sia-sia karena dia melihat kehidupan Bapak Ibu dan Saudara serta saya, di mana hidup kita sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ini bukan satu perkara yang biasa. Katakan luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa keadaan kita, kejadian kita saat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak sesederhana yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang ada dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Saya boleh uji, hari ini Bapak Ibu punya aktivitas apa? Ada yang melelahkan, ada yang sibuk, ada yang mungkin bermacam-macam keadaannya. Tetapi ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, kita merasakan ada perbedaan. Amin. Kita merasakan sepertinya yang tadi begitu berat, yang tadi begitu melelahkan, bahkan yang tadi begitu mengesalkan, atau yang tadinya biasa-biasa saja, ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan, kita merasakan ada kekuatan, ada semangat, seperti kita merasakan enteng hidup ini. Amin. Saudara dikasih Tuhan, itulah rahasia yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita hidup umur panjang, supaya kita hidup di dalam dunia ini memiliki arti, memiliki makna, tidak biasa-biasa, tapi memiliki kehidupan yang luar biasa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat kedua. Mazmur 100 ayat yang kedua. Hidup yang disukai oleh Allah. Dalam tahun ini atau dalam bulan ini, saya memberikan poin adalah orang yang suka beribadah. Jadi hidup yang disukai oleh Allah adalah orang yang suka beribadah. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan ya, dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Begitu banyak lagu rohani, lagu pujian buat Tuhan.
diciptakan oleh anak-anak Tuhan. Mereka mengambil ayat-ayat di Mazmur yang paling banyak yang mengatakan beribadah dengan sukacita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ya, ke dalam pelatarannya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Saudara yang kasih Tuhan, pemazmur memang bagi sebagian banyak orang yang mungkin sedang belajar Alkitab berpikir atau mendengar Mazmur itu seolah-olah diciptakan oleh Daud atau dituliskan oleh Daud. Tetapi sesungguhnya Mazmur ini dikarang oleh banyak orang. Yang terbanyak adalah Daud. Dan saudara kasih Tuhan, Daud adalah seorang pribadi yang sejak dia masih muda, ketika dia belum menjadi seorang raja, ketika dia masih ada di tengah keluarga Bapak Isai, dia adalah anak bungsu, anak yang mungkin lebih banyak kekurangan dan kelemahannya di dalam keluarganya dibandingkan dengan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, sehingga dia hampir terlupakan ketika ada tamu yang istimewa datang ke rumah bapaknya dan dia tidak dipanggil pulang untuk menghadiri perjumpaan dengan tamunya, sementara saudara-saudara yang lain yang memiliki kesibukan yang luar biasa, yang menjadi seorang tentara bagi bangsa Israel pada waktu itu, dipanggil karena dianggap penting untuk hadir ketika Nabi Samuel datang di rumah Bapak Isa. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Jika Anda di antara Bapak Ibu merasa, kok kehidupan saya ini tidak sama seperti orang lain, kok kehidupan orang lain sepertinya lebih hebat dengan kehidupan kita. Kita bisa belajar daripada kehidupan Daud. Walaupun di dalam dunia mungkin dia dianggap biasa-biasa, tetapi hatinya suka memuji dan menyembah kepada Tuhan. Walaupun kehidupan kita di dunia ini mungkin biasa-biasa, tidak seperti orang lain, kita merasa kita jauh ketinggalan dengan yang lain, tapi mari miliki hati yang suka beribadah kepada Tuhan. Karena penting bagi Tuhan untuk melihat atau dia merasakan kegembiraan. Saudara kasih Tuhan, orang kalau udah suka, apapun dilakukan. Barang apa yang paling mahal yang saudara miliki dalam hidup saudara? Coba saudara mulai pikirkan dan temukan. Wah, harganya mahal, tapi saudara beli. Kenapa? Karena suka. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara mengasihi atau suka dengan seseorang, saudara respect dengan seseorang, saudara ingin dekat dengan orang itu, maka yang ada dalam pikiran saudara adalah apa? Melakukan atau membuat sesuatu yang menyenangkan orang tersebut. Amin. Saudara, hari ini adalah malam yang luar biasa. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, bahwa saudara adalah umat kesukaan Allah. Kalau Tuhan suka dengan kita, apapun dia lakukan. Dan Tuhan sudah lakukan bagiannya. Dia ingin tetap bersama dengan kita, sehingga kita orang yang berdosa, yang terhilang hubungan dengan Allah, yang seharusnya binasa akibat dosa, tetapi Tuhan membayar harganya di kayu salib. Pengorbanannya, dia mati demi kita, dia lakukan segala. Pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih penting, keselamatan atau tas mahal? Mana yang lebih penting, keselamatan atau uang yang banyak di rekening bank? Mana yang lebih penting buat kehidupan kita, keselamatan atau pangkat atau kehormatan di dunia? Keselamatan jauh lebih penting, dan Tuhan sudah berikan. Amin. Kalau yang sudah saja Tuhan sudah berikan, maka saudara juga harus yakin dan percaya. Kalau Tuhan sayang sama kita, kalau Tuhan suka sama kita, saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita. Seorang anak kecil atau anak yang disukai oleh orang dewasa, kalau orang dewasa itu punya coklat, punya permen, punya susu, punya kue, maka ketika dia berjumpa dengan anak
yang menyenangkan hatinya, entah orang ini orang tuanya, atau mungkin omnya, atau mungkin karena memang dia suka dengan anak ini. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Ketika berjumpa dengan anak yang disukai oleh orang dewasa, apa yang ada padanya itu bisa dikasih. Coklat dikasih, susu dikasih, permen dikasih. Kalau perlu dikasih uang, suruh jajan, suruh borong di minimarket, ya, ambil sepuasnya, ya, sampai uangnya habis. Demi apa? Karena landasannya sah. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan begitu sayang dengan manusia, sehingga Dia menciptakan Taman Eden yang begitu sempurna. Tapi ketidaktaatan yang membuat manusia jatuh dalam dosa, tidak dengar-dengar, tidak mengenal. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan. Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan. Apa sih artinya ibadah? Di dalam bahasa asli atau bahasa asing, ibadah itu bisa diartikan seperti menundukkan kepala. Hari Rabu kemarin saya berbicara tentang orang Korea. Ya, satu budaya, mereka kalau hormat sama seseorang, itu mereka membungkukkan kepala dan mereka tidak akan bangun sampai orang itu melihat jejak kakinya itu meninggalkan dia. Bukan suruh promosi saudara nonton Korea, tapi saudara yang sudah nonton Korea pasti bisa mengerti dan memahami apa yang saya maksudkan. Kenapa mereka bisa lakukan ini? Itu sebuah budaya. Marilah kita juga membangun satu budaya untuk beribadah kepada Tuhan, bukan hormat kepada manusia, tapi hormat kepada Allah. Sehingga bagi kita yang lebih utama adalah beribadah kepada Allah. Bagi kita adalah memuliakan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jangan sepelekan ibadah kita. Itu menjadi tema, judul firman Tuhan pada hari ini. Jangan sepelekan ibadah kehidupan kita. Mari kita membuka 1 Timotius pasal yang keempat, ayat ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Saudara yang masih belum sungguh-sungguh atau masih merasa ingin lebih lagi disukai oleh Allah, baca firman Tuhan ini, pahami dan minta Roh Kudus kasih pengertian bagi kita. Saya mungkin terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas untuk menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk saudara baca dan saudara lewatkan begitu saja, tapi lakukan firman Tuhan ini. Kalau firman Tuhan ini katakan latihan badan itu terbatas, apa yang kita lakukan di dunia ini terbatas Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu kita bisa lakukan di dunia ini karena kita melihat seolah-olah ada hasilnya. Itu baik, tetapi ada yang lebih luar biasa lagi, yaitu apa? Ibadah. Saya ulangi lagi, yang lebih utama adalah ibadah. Kenapa kita ibadah nyanyi? Kenapa ibadah tepuk tangan? Kenapa ibadah bersorak-sorai? Kenapa ibadah berdoa? Karena ibadah itu memuji dan memuliakan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan ini. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Kalau kita nyanyi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Saudara kasih Tuhan, ini sebuah janji Tuhan bahwa Tuhan akan memanggil kita saatnya nanti. Saudara yakin dan percaya atau saudara mau Tuhan panggil ketika memang waktunya Tuhan? Kenapa saudara mau dipanggil oleh Tuhan? Karena artinya saudara akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Buat apa kita percaya sama Tuhan? Buat apa kita bertobat kepada Tuhan? Semua adalah supaya kita ada bersama dengan Tuhan. Saudara yang datang pada malam hari ini, Bapak Ibu yang beribadah di rumah, yang menyaksikan siaran ini pada saat ini juga, dengarkan atau mohon diterima pertanyaan ini. Untuk apa Bapak Ibu beribadah pada hari ini? Ada yang berkata, saya punya masalah, saya ingin berdoa supaya Tuhan menolong saya. Saya katakan itu tidak salah. Boleh-boleh saja. Oh, saya memang selalu ada di ibadah.
selalu menyisihkan waktu setiap hari Kamis? Jawaban itu tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi belum tajam. Kedatangan kita beribadah pada hari ini adalah untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kedatangan kita beribadah pada Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi justru memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kedatangan malam hari ini kita membawa hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah ibadah. Bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari pertolongan. Walaupun dalam ibadah, dalam doa Tuhan berkuasa, ada kesempatan kita untuk meminta, apalagi namanya ibadah doa. Makanya banyak orang berpikir, saya enggak, banyak orang susah untuk diajak ibadah doa karena mungkin dalam pikirannya tidak ada kebutuhan. Tapi kalau orang ada masalah, nggak usah disuruh, dia akan datang lebih awal. Itu keliru. Ibadah adalah menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan suka terhadap kita. Karena ibadah itu mengandung janji. Tuhan adalah setia. Katakan Tuhan Yesus setia. Apa sih arti setia? Kalau dia berjanji, dia akan menenapi. Yesus setia, janjinya digenapi dalam hidup saya dan saudara. Ada amin? Berapa banyak saudara pegang janji Tuhan? Katakan amin. Yang punya janji Tuhan banyak, katakan amin, amin, amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekarang Tuhan tolong, nanti Tuhan tolong. Amin. Sekarang di dunia seperti di surga. Di surga ya seperti di surga. Ya sudah di surga. Betapa luar biasa kita sebagai anak Tuhan. Mari baca Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Takut di sini bukan ketakutan gemetar, tapi takut di sini penuh hormat, penuh pengagungan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Kenapa cium kakinya dengan gemetar? Siapa kita ini? Sesungguhnya kita tidak layak untuk mendekat. Saudara perlu baca perjanjian lama untuk membuat kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Jangan anggap enteng. Sekarang anugerah, perjanjian baru. Firman Tuhan, Alkitab kita ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian baru adalah anugerah yang kita seolah kita diberitahukan bahwa sekarang ini ada beberapa tradisi yang lama itu sudah tidak dilakukan lagi. Sekarang kita hidup dalam anugerah, tirai bait Allah telah terbelah sehingga yang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan bisa pribadi lepas pribadi. Kalau di perjanjian lama mau berdoa sama Tuhan nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Harus datang kepada pemimpin, kepada imam-imam di bait Allah. Mau melakukan segala sesuatu harus melalui perantara. Orang-orang yang dikhususkan. Sekarang saudara ini. Tetapi jangan lupa ada perjanjian lama kita pelajari bahwa orang yang menyembah, berdoa, menghadap kepada Tuhan itu dalam keadaan yang harus kudus dan suci. Kalau dia mungkin di hadapan orang bisa kelihatan baik-baik saja, tapi sesungguhnya dia melakukan dosa atau melakukan kesalahan atau hal yang tidak berkenan, mati saat ini. Sehingga orang yang mencium kaki Tuhan dengan gemetar, jangan-jangan dalam kekudusan Tuhan ternyata segala sesuatu terbuka, hati kita penuh dengan kotor, ketidaklayakan. Oleh sebab itu, jangan sepelekan ibadah kita. Amin. Puji Tuhan. Terakhir, saya akan ajak mari kita baca Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Puji Tuhan, beberapa orang, bukan semua orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa dan berharap buat Bapak Ibu Saudara
yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini boleh merenungkan kembali firman Tuhan yang hari ini kita baca bersama-sama. Bagaimana ibadah itu mendatangkan keuntungan buat hidup karena mengandung janji, ya, baik untuk hidup sekarang maupun yang akan datang. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Kita harus jangan membiasakan diri. Jadi jangan kebiasaan sebentar-sebentar nggak beribadah. Apalagi atas nama ibadah online. Tuhan Maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Saya bukan hakim. Saya tidak berani menghakimi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya seperti firman Tuhan mengatakan, marilah kita menasihati. Jadi tugas saya menasihati. Tapi saya juga harus semakin giat melakukannya. Karena apa? Saya percaya Tuhan sudah mau datang. Jadi mari utamakan Tuhan. Mari beribadah. Kalau kita ada hari ini, bukankah itu semua karena kemurahan Tuhan? Tuhan sudah banyak menolong kita. Tuhan sudah banyak memberkati kita. Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya untuk membalas kebaikan Tuhan. Hari ini firman Tuhan membukakan satu mata rohani bagi kita, bahwa Tuhan siap memberkati kita lebih daripada yang sekarang. Haleluya. Tuhan, tolong kami agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami berkata ibadah Tuhan, seringkali kami menganggap ibadah itu adalah hal-hal yang biasa kami lakukan. Kami sudah tahu itu artinya ibadah. Tapi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan. Jika selama ini masih ada kekurangan, motivasi kami, pikiran kami boleh belajar dari firman Tuhan. Dan kami sudah melihat apa yang firman Tuhan katakan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan menyembah Tuhan. Pemuji, pemusik. Tuhan, ku mau menyembahkan. Tuhan, bentuklah hati. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bencana untuk hormatmu. Janganlah bagai emas murni. Mari serahkan hidup kita. Tuhan, ku serahkan hidup. Semua ku berikan padamu, agar kudus dan tulus selalu. Kudus dan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat hafal akan lagu ini. Tapi saya mengajak pada malam hari ini, Roh Kudus yang berbicara bagi kita pada malam hari ini. Mari lakukan sesuatu yang luar biasa malam hari ini. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, waktu kita nyanyi pujian ini, waktu kita menyembah kepada Tuhan, bukan apa yang kita suka yang kita lakukan, tapi mari lakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Itulah ibadah di hadapan Tuhan. Mari lakukan bukan dengan apa yang saya senang atau apa yang saya bisa, tapi mari lakukan hidupmu menjadi satu ibadah yang sejati. Mungkin saudara ada yang sedang sakit. Jangan katakan kau tidak bisa melayani ketika kau sakit. Bisa jadi melalui kesakitanmu, melalui engkau melayani Tuhan, maka Tuhan bisa menyembuhkan engkau dari sakit penyakitmu. Justru dari kelemahanmu, disitulah kekuatan Tuhan bekerja. Jadilah orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan menantikan Tuhan pulihkan keadaanmu, tapi mari melangkah lebih dahulu di hadapan Tuhan. Hampiri tahtanya, menjadi kesukaan Tuhan dalam ibadahmu kepada Tuhan. Biar Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup. Haleluya. Mari muliakan Tuhan dalam hidupmu. Jika engkau bisa mengangkat tangan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jika engkau bisa bernyanyi, pujilah Tuhan. Jika engkau bisa berdiri, pujilah Tuhan.
Saat kita beribadah bukan saat kita mencari berkat dari Tuhan, tapi saat kita beribadah kepada Tuhan adalah satu ucapan syukur dari kita. Satu hal yang harus kita lakukan karena Tuhan baik, karena Dia harus ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, serahkan hidupku, semua ku serahkan, semua ku berikan. Kudus, katakan kudus, sebab Dia Allah yang kudus. Dalam kekudusan Tuhan mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Menyenangkan, kami mau menyenangkan hatimu. Kita menyukai, kita disukai oleh Allah, menyenangkanmu. Saat kita beribadah, saat kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Kita memuliakan Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Betapa pentingnya hidup yang mengerti akan firman Tuhan, menyenangkan Tuhan. Malam ini, malam yang luar biasa. Firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Firman-Mu bekerja bagi kami. Roh yang luar biasa ada bagi kami, Tuhan. Segala kelemahan, segala sakit penyakit, segala ketakutan dikalahkan oleh Engkau, Tuhan. Digantikan dengan berkat, dengan kekuatan, dengan mujizat dari Allah, dengan kemampuan yang luar biasa. Amin. Betapa luar biasanya Engkau, Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus, ya Tuhan Allahku yang sungguh baik, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk Tuhan beribadah, untuk diam di dalam rumah-Mu, untuk menyenangkan, selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah-Mu lebih dalam dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah penuhi kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Izinkan kami Tuhan ingin bersyafaat bersama Tuhan, ingin berdoa bersama Tuhan untuk negara ini Tuhan. Kau yang memberikan kedamaian Tuhan
Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan sesuatu yang besar akan terjadi dalam dunia ini Tuhan, untuk lebih berkembang, untuk lebih baik untuk kami semua Tuhan. Kami percaya dunia ini akan aman, tenang, dan penuh toleransi Tuhan, dan kami bisa menyembah-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Allah kami yang satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Pak Gembala kami Tuhan, Pak Andri Tuhan, dan keluarganya Tuhan. Kau yang sertai Tuhan tiap langkah-langkah mereka Tuhan, dalam pelayanan mereka Tuhan. Kau yang tutup bungkus mereka, Kau yang berikan hikmat Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sukacita Tuhan. Kau yang memberikan mereka kesehatan Tuhan, sehingga kuat Tuhan, apapun pelayanannya Tuhan, seberat apapun itu Tuhan, mereka dapat melakukannya Tuhan dengan hati yang bersukacita Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang berumur, sedang sakit Tuhan, anak-anak-Mu, dari yang paling kecil, dari yang remaja, yang dewasa Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu ada keajaiban, ada kesembuhan Tuhan. Apapun yang mereka rasakan, beratnya kehidupan atau apapun yang mereka alami Tuhan, semuanya dapat ditangani dengan baik Tuhan. Karena kekuatan-Mu hanyalah kekuatan-Mu yang dapat membimbing kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, tempat ibadah kami Tuhan, Kau yang memberikan izin Tuhan, Kau yang memperlengkapi kami Tuhan, sehingga kami dapat memberikan tempat ibadah yang lebih baik untuk teman-teman Tuhan, sehingga kami dapat mengajar penuh hadirat-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik dengan kemuliaan-Mu Tuhan, menunjukkan kemuliaan-Mu dalam untuk bagi-bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang cukupkan semuanya Tuhan, kebutuhan apapun itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau tanpa-Mu kami tidak akan dapat melewati ini semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang mungkin sebelum ibadah Tuhan, mereka harus bersih-bersih, mereka harus mempersiapkan tempat ibadah ini Tuhan. Kau yang berikan kekuatan Tuhan, Kau berikan mereka hati yang bersuka cita untuk melayani-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, bahwa ini loh Allahku yang memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Aku bersukacita mengerjakan ini semua Tuhan, sehingga teman-teman jemaat semua dapat beribadah dengan nyaman dan penuh dengan hadirat-Mu Tuhan pada saat ibadah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masing-masing ibadah Tuhan, dari Senin sampai hari Minggu Tuhan, semuanya penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami dan harapan-harapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah dan memuji-Mu dengan bersuka cita dan penuh hati yang berserah kepada-Mu Tuhan. Dan kami tetap ingin jalan bersama-Mu Tuhan, karena kami percaya tuntunan-Mu, rencana-Mu itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan dan harapan-harapan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur buat hari ini. Pujian yang kita naikkan boleh naik di hadapan Tuhan menjadi satu korban syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan lebih daripada itu, bawalah hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang mulia bagi nama Tuhan. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, sebelum kita menutup dengan doa, mari kita boleh menyambut berkat daripada Tuhan. Dengan hati yang percaya, angkat tanganmu dan arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang berkata, Tuhan Allahmu yang mengajak engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, menjadi baik
akan berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Bersama katakan